Wang Lin berhenti. Aku mohon kamu untuk turun. Turunkan aku, ada kesedihan dan urgensi dalam suara itu. Wang Lin merenung. Suara ini yang telah menghilang selama 13 tahun bergema di benaknya sekali lagi. Selama 13 tahun dia memahami daya isap, wanita ini tidak pernah berbicara. Namun, kata-katanya sekarang mengandung emosi yang tidak ada di sana sebelumnya. Dia menyentuh tas memegang dengan tangan kanannya dan gulungan itu terbang keluar. Gulungan itu mengeluarkan cahaya lembut, dan gaya isap tidak berpengaruh padanya. Gulungan itu terbuka, memperlihatkan bagian belakang wanita itu. Untuk pertama kalinya, Wang Lin dengan hati-hati melihat wanita di dalam gulungan itu. Meskipun itu hanya sosok, sosoknya berisi aura seseorang dengan keanggunan tiada banding. Aku memohon kamu menjatuhkanku. Aku tidak bisa meninggalkan gulungan ini, jadi kamu tidak akan berada di dalam bahaya. Aku hanya ingin melihat-lihat. Wang Lin merenung dan tidak berbicara. Aku tidak bisa membantu kamu dengan apapun, aku tidak bisa memberi kamu apa saja, tapi aku mohon kamu membawa aku ke sana. Wang Lin menunduk dan melihat ke bawah. Di bawah sana benar-benar gelap dan sangat dingin. Aku tidak bisa membantumu. Jika kamu ingin pergi, maka pergi. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tidak lagi melihat gulungan itu ketika dia menuju. Dia memiliki terlalu banyak hal untuk dilakukan. Dia telah membuka semua batasan di dalam gua sebelum Allseer dan kawan-kawan tiba di Demon Spirit Land sehingga dia bisa memasuki gua yang sebenarnya. Meskipun dia tidak tahu kapan Allseer dan teman-temannya akan tiba, dalam percakapannya dengan Yao Sisui, ia berhasil mendapatkan beberapa petunjuk, dan sepertinya Allseer dan rekan-rekannya akan segera tiba. Sebelum mereka tiba, Wang Lin harus menyelesaikan tugasnya. Persiapan. Dia kekurangan waktu dan dia tidak punya waktu untuk membuang rasa penasaran. Selain itu, dia harus memastikan Allseer tidak melihat melalui dirinya sehingga dia dapat dengan aman meninggalkan Demon Spirit Land ini. Jika dia membuat satu kesalahan, harganya akan menjadi nyawanya. Dia punya terlalu sedikit waktu. Wanita di dalam gulungan itu bergetar. Dia ingin berbalik, tetapi ada segel yang mengendalikannya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa berbalik. Melihat Wang Lin terbang lebih tinggi sampai dia akan menghilang, dia menggigit bibirnya dan dengan lembut berkata, "Kamu. Jangan kamu ingin tahu sejarah sebenarnya dari Manik di dalam jiwa asal kamu." Meskipun suaranya lembut, itu masih terdengar jelas oleh Wang Lin. Kata-kata itu seperti 10.000 petir yang meraung di dalam benaknya, menyebabkan dia tiba-tiba berhenti. Jangan sampai kau ingin jiwa perempuan yang hancur itu pulih. Jika apa yang dia dengar sebelumnya adalah 10.000 petir yang meraung dalam benaknya, maka ini adalah 100.000, 1 juta, 10 juta petir yang meledak di dalam dirinya, bahkan mengguncang jiwa asalnya. Jiwa asalnya, ingatannya, semuanya langsung meledak seperti banjir mengerikan pada kalimat kedua itu. Seolah-olah seluruh langit telah runtuh. Bahkan dengan kekuatan mental Wang Lin, dia tidak bisa menghentikan tubuhnya dari gemetar. Dia berbalik dan menatap wanita itu. Matanya seperti binatang buas dan tidak lagi mengandung ketenangan dari kultivasinya selama 800 tahun. Pada saat ini, apa yang dilihat oleh sang pencari, gua apa leluhur darah, tanah roh iblis. Pada saat ini semua runtuh, dan satu-satunya yang ada adalah tatapan gila Wang Lin pada wanita itu. Apa katamu? Sebuah suara serak berbicara dengan nada yang tidak pernah meninggalkan Wang Lin sebelumnya keluar dari mulutnya. Keempat kata sederhana ini mengungkapkan perasaan yang tak terlukiskan. Pada saat ini, bahkan lolongan kekuatan isap yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tampaknya melemah. Wanita itu dengan lembut berkata, "Aku bisa memberitahumu asal mula Beat, aku bisa memberitahumu metode ini. Untuk membangkitkan jiwa di dalam Manik, aku bahkan bisa memberimu kesempatan untuk pergi dari sini." Wang Lin memejamkan matanya. Dia tidak ingin memikirkan apakah kata-kata wanita itu benar atau salah. Dia tidak ingin tahu mengapa dia tahu semua rahasianya, dia tidak ingin. Ketika dia membuka matanya, dia tidak berbicara ketika dia mengambil langkah, mengambil gulungan itu, dan dengan cepat terbang ke bagian bawah lubang. Bahkan jika hanya ada sedikit peluang, dia akan memperjuangkannya. Seseorang akan selalu memiliki satu hal dimanapun dia pintar, ketenangannya akan segera runtuh. Bahkan ketika menghadapi bahaya tanpa akhir, menghadapi hidup dan mati, dia masih harus terus bertahan. Wang Lin masih seorang manusia. Dia bukan celestial tanpa ampun atau dewa yang kejam. Setelah berkultivasi selama lebih dari 800 tahun, ketenangannya telah meresap ke tulangnya dan menjadi keadaan alaminya. Dia dengan tenang bisa meninggalkan planet Suzaku dan tanpa ampun meninggalkan Yorutas menunggu hari dia membukanya. Dia bisa dengan tenang menghadapi semua musuh. Tidak peduli seberapa kuat mereka tidak akan bisa mengguncang hati Dao-nya sedikit pun. Namun, ada satu kekuatan yang bisa menghancurkan ketenangannya. Hanya setelah seseorang kehilangan sesuatu mereka menyadari bahwa mereka menginginkannya. Hanya setelah seseorang kehilangan sesuatu, mereka menyadari bahwa mereka selalu ingin menghargainya. Jika seseorang selalu tenang, rasional, dan tak tergoyahkan, maka apakah seseorang masih dianggap sebagai seseorang? Wang Lin tidak bisa melakukannya. Dengan kesedihan di matanya, dia meraih gulungan itu dan menyerbu lubang itu seperti meteor.
Saat ini dia tidak ingin berpikir, dia tidak mau mencoba dan membedakan yang benar dari yang salah. Wanita di dalam gulungan itu menghela nafas dan dengan lembut berkata, "Kamu dapat yakin bahwa aku tidak menipu kamu. Aku membuat keputusan besar untuk bahkan memberitahu kamu semua ini." Wang Lin tidak berbicara, dan cengkeramannya pada gulungan itu menjadi lebih kencang. Seolah-olah dia tidak memegang gulungan tetapi untuk berharap. Dingin yang datang dari dinding bahkan lebih kuat dan daya isap lebih besar. Jumlah waktu yang tidak diketahui telah berlalu, dan lubang itu benar-benar tampak tanpa dasar. Tidak peduli seberapa jauh dia turun, hanya ada kegelapan yang tampaknya memanjang selamanya. Hampir sampai, suara wanita itu bergetar. Di lokasi ini, kekuatan isapnya sangat kuat. Tubuh Wang Lin terbang bersama dengan kekuatan hisap. Setelah waktu yang lama, mungkin 1 hari, mungkin 1 bulan, mungkin itu 1 tahun. Sebuah koridor pendek muncul dalam kegelapan di bawah ini. Ada pusaran raksasa di koridor ini. Pusaran itu perlahan-lahan berputar, dan kekuatan isap datang dari pusaran itu. Yang misterius adalah bahwa kekuatan isap tampaknya disegel di sini karena tidak ada sedikit pun kekuatan isap di sini. Sepertinya hanya setelah jarak tertentu dari pusaran akan kekuatan hisap tiba-tiba menjadi lebih kuat. Pada saat Wang Lin memandang pusaran itu, kekuatan aneh datang dari dalam gulungan dan memasuki tubuhnya. Kekuatan mengembun di matanya, dan pada saat ini, matanya bisa menembus pusaran untuk melihat ke dalamnya. Langit berbintang dengan planet kultivasi yang tak terhitung jumlahnya. Itu tampak seperti dunia lain. Ini, Wang Lin menatap pusaran dan terharu. Pada saat ini, dia memulihkan ketenangannya. Wanita di dalam gulungan itu dengan lembut berkata, "Kampung halaman aku. Al-Heaven, 1. Jangan berpikir terlalu keras tentang itu hanya sebuah nama dan tidak pernah menjelaskan apa arti namanya. Sistem bintang. Sistem bintang Al-Heaven." Murid Wang Lin menyusut. Dalam ingatannya tidak ada informasi tentang Al-Heaven Star System. Bahkan dalam ingatan Tusi tidak ada apa-apa pada sistem bintang ini. Wanita di dalam gulungan itu bergetar. Dia sepertinya ingin berbalik, tetapi sepertinya ada kekuatan tak terlihat yang mencegahnya untuk berbalik. Rumah. Wang Lin merenung sebentar. Dia menatap gulungan itu dan berkata, "Aku sudah membawamu ke tempat ini, sekarang giliranmu." Wanita itu mendesah dan suaranya yang halus keluar. "Apakah kamu ingin mendengar cerita?" Wang Lin mengerutkan kening. Ekspresinya suram ketika dia dengan dingin berkata, "Tidak tertarik?" Wanita itu terkejut. Dia mengungkapkan senyum pahit dan berkata, "Dulu, ada domain misterius. Tempat ini adalah tanah suci para kultivator dari seluruh dunia, tidak, seluruh alam semesta. Itu disebut domain surgawi. Banyak rumor tentang domain surgawi telah menghilang di sungai waktu, tidak ada yang yakin apakah domain surgawi ini ada. Namun, satu rumor telah diturunkan. Rumornya adalah bahwa domain surgawi meninggalkan para kultivator dan meninggalkan alam semesta ini. Satu-satunya hal yang tersisa adalah 4 terowongan yang digunakan untuk terhubung ke domain surgawi. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, keempat terowongan itu menjadi tempat para kultivator tingkat tinggi harus pergi dan menjadi alam surgawi. Keempat alam surga ini masing-masing adalah angin, hujan, guntur, petir. Di atas Al-Heaven Star System aku adalah Thunder Celestial Realm. Manik yang menentang surga bukan milik aliansi Star System, pertama kali muncul di sistem bintang Al-Heaven aku. Tidak ada yang tahu bagaimana manik itu muncul, tetapi ketika itu terjadi, semua kultivator top di sistem bintang Al-Heaven merasakan keberadaan domain surgawi kuno. Mata Wang Lin menyipit saat dia dengan dingin melihat gulungan itu, tapi dia tidak berbicara. Orang dapat dengan mudah membayangkan bahwa jejak domain surgawi kuno membuat semua kultivator gila. Namun, pada akhirnya, manik ini menghilang secara misterius. Bertahun-tahun kemudian, kami mendapatkan beberapa petunjuk. Untuk beberapa alasan, manik ini muncul di range Celestial Realm dari Alliance Star System. Ada kilasan kedinginan di matanya saat ia menunjuk ke atas dan berkata, "Andalah yang mengatur transfer." Arai. Wanita di dalam gulungan itu merenung cukup lama sebelum menggelengkan kepalanya. "Aku tidak memasuki aliansi Star System dari sini, tetapi array transfer itu memang dibuat oleh seorang kultivator dari Al-Heaven Star System. Array transfer itu tidak lagi berfungsi, kecuali ada batu Al-Heaven. Bahkan Giok Celestial tidak bisa mengaktifkannya. Aku telah memberitahumu semua yang aku tahu tentang surga yang menentang manik. Adapun jiwa di dalam, leluhur aku pasti dapat membantu kamu. Selama kamu membawa aku kembali ke Al-Heaven Star System dan mengirim aku pulang, aku pasti akan meminta leluhur untuk membantu kamu menghidupkan kembali jiwa di dalamnya." Pandangan Wang Lin dingin ketika dia menatap pada wanita untuk waktu yang lama sebelum dia menarik pandangannya. Saat dia melihat sistem bintang Al-Heaven, dia mendapatkan kembali ketenangannya. Apa yang dikatakan wanita itu jelas dimaksudkan untuk memikatnya ke sistem bintang Al-Heaven. Wang Lin dengan tenang bertanya, "Sekte mana dalam sistem bintang Al-Heaven milikmu?" "Sistem bintang Al-Heaven tidak sama dengan sistem bintang aliansi kamu. Tidak ada sekte, hanya keluarga kultivasi. Keluarga aku adalah keluarga siang di planet Donglin.
Wang Lin sepertinya merenung. Beberapa saat kemudian dia berkata, aku khawatir aku tidak bisa melewati pusaran ini dengan tingkat kultivasi aku saat ini. Wanita di dalam menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, kamu memiliki surga yang menantang manik-manik, jadi kamu pasti bisa lulus. Ada sedikit kedinginan di matanya. Karena wanita ini sangat yakin, dia pasti menyembunyikan banyak hal. Wang Lin tidak lagi membuang waktu dengan wanita itu. Tangan kanannya mengulurkan tangan dan meraih gulungan itu dan bergerak. Dia tidak pergi melalui pusaran tetapi terbang ke atas. Wanita di dalam gulungan segera berkata, kamu tidak ingin membangkitkan jiwa di dalam manik? Wang Lin diam-diam merenungkan saat dia keluar. Dia menyebarkan jiwa asalnya, membuatnya melebur dengan kekuatan isap, dan terbang ke atas. Sepanjang jalan, tidak peduli apa kata wanita itu, Wang Lin tidak menjawab sama sekali. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin tiba di batu besar. Di seberang batu besar itu retak. Dia mendarat di batu besar itu dan dengan hati-hati memandang ke arah transfer. Jiwa asalnya mengirimkan petir melalui kakinya dan masuk ke batu besar. Suara retakan segera datang dari batu besar saat petir bergerak melewatinya. Kemudian dengan ledakan, batu itu runtuh menjadi puing-puing dan tersedot oleh kekuatan isap. Tanpa batu besar ini, tempat ini menjadi sama dengan tempat lain di lubang ini. Wang Lin meraih gulungan itu dan memasuki celah sejauh 200 kaki. Setelah memasuki tempat ini, Wang Lin melambaikan tangannya dan gulungan itu dimasukkan jauh ke dalam dinding. Matanya menjadi dingin dan tangannya membentuk banyak segel, lalu batasan yang tak terhitung mendarat di sekitar gulungan itu. Mengapa kamu melakukan ini? Tanpa bantuan aku, jiwa di dalam surga yang menentang manik tidak dapat dihidupkan kembali. Suara cemas wanita itu berasal dari gulungan itu. Kedap suara. Mata Wang Lin menyala dan tangannya bergerak lebih cepat dan lebih cepat. Pembatasan yang tak terhitung jumlahnya hampir menutupi seluruh celah. Dia telah memeriksa gulungan itu sementara dia terbang dan tahu dia tidak bisa menghancurkannya. Namun, wanita di dalam itu tahu terlalu banyak tentang rahasianya. Karena dia tidak bisa membunuhnya, maka lebih baik menyegelnya secara permanen. Wang Lin. Tanpa aku, jiwa di dalam manik kamu tidak akan pernah bisa bangkit. Suara setan dari gulungan itu seperti ratapan hantu. Ekspresi Wang Lin suram dan tangannya bergerak lebih cepat. Suara setan itu perlahan-lahan menjadi lebih lembut sampai benar-benar menghilang. Proses penyegelan ini berlangsung selama beberapa bulan. Selama waktu ini, Wang Lin tidak pernah berhenti. Segel yang tak terhitung jumlahnya bersama-sama membentuk segel yang mengerikan. Setelah beberapa bulan, Wang Lin mundur selangkah dan terbang ke atas. Ada kilatan kedinginan di matanya saat tangan kanannya mengenai celah. Retakan segera runtuh, mengubur gulungan itu jauh di dalam gua. Dari luar tidak ada yang abnormal tentang hal itu. Tidak ada yang akan tahu bahwa ada seorang wanita di dalam gulir yang disegel di sini. Bahkan jika seseorang tiba di sini, mereka akan terlalu sibuk melawan kekuatan isap untuk repot memeriksa dinding ini yang terlihat sama seperti setiap dinding lainnya. Setelah dia selesai menyegel, dia tidak langsung pergi tetapi tetap menjaga jarak dan diam-diam menunggu. Waktu perlahan berlalu. Beberapa hari kemudian, ada sedikit fluktuasi dari mana gulungan itu disegel. Saat fluktuasi muncul, Wang Lin, yang berada agak jauh, membuka matanya dan mengungkapkan senyum dingin. Tangannya membentuk segel dan bayangan hitam segera muncul dari belakangnya. Bayangan ini langsung menuju ke tempat retakan itu. Segel. Wang Lin meraung dan tangan penjaga surga membentuk segel. Segel yang kuat segera muncul di tangan penjaga surga dan menekan fluktuasi. Wang Lin samar-samar mendengar rintihan yang menyedihkan. Lalu matanya menyala, dan bersama dengan penjaga langit, mereka berdua meletakkan batasan yang tak terhitung jumlahnya di kedalaman celah. Setelah menyelesaikan ini, Wang Lin menarik penjaga surgawi dan diam-diam menunggu. Beberapa bulan kemudian, fluktuasi itu muncul sekali lagi, dan apa yang menantinya adalah penyegelan lengkap lainnya. Setelah 3 kali, Wang Lin merenung sedikit dan tidak lagi menunggu tetapi terbang lurus ke atas. Wanita di dalam gulungan itu mungkin sangat kuat, tetapi dia disegel di dalam gulungan itu. Aku khawatir dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Namun, saat itu ia menyerap mantra leluhur ketiga, 1. Bab 434, dan mendapatkan kekuatan. Aku tidak memeriksa, jadi selama bertahun-tahun dia belajar banyak dari rahasiaku. Kecuali itu karena keadaan khusus tidak habis, aku khawatir dia tidak akan pernah berbicara. Sebaliknya, dia akan diam-diam menunggu sampai dia pulih. Jika aku menyimpan bahaya tersembunyi di sisiku, itu pasti akan mempengaruhi aku di masa depan. Dia pasti punya motif tersembunyi. Wang Lin memikirkan hal ini ketika dia terbang. Hanya sekitar 30% dari apa yang dia katakan benar, tetapi sistem bintang Al-Yaven tidak boleh palsu, kalau tidak dia tidak akan memintaku untuk membawanya ke sana. Mata Wang Lin menyala saat dia melayang ke atas. Kekuatan hisap di sini sangat kuat. Meskipun Wang Lin telah menjadi bagian dari kekuatan penghisapan, dia masih bisa merasakan tekanan yang mencegah gerakan ke atas. Dia menarik napas dalam-dalam dan menampar tasnya. Formasi pedang 7 bintang terbang keluar dan mengelilingi tubuhnya. Formasi itu menciptakan dorongan kuat untuk membantunya terbang.
keluarga siang di planet Donglin. Bahkan jika keluarga ini tidak ada hubungannya dengan wanita itu, aku masih harus dapat menemukan beberapa petunjuk tentang identitasnya. Karena dia mengatakan bahwa leluhur keluarganya dapat menghidupkan kembali One R, maka ada baiknya memeriksa apakah itu benar atau tidak. Tanpa gulungan yang mengikuti aku, bahkan jika aku pergi ke sistem bintang Al-Heaven, tidak ada yang akan tahu aku memiliki surga yang menentang manik. Bagaimanapun, tanah roh iblis ini dipenuhi dengan bahaya, dan semua CR dan perusahaan dapat tiba kapan saja. Begitu mereka tiba, kita tidak bisa menghindarinya. Ketika menghadapi para kultivator ini dengan tingkat kultivasi yang bahkan tidak bisa aku bayangkan, aku akan tidak berdaya untuk melawan mereka. Saat Wang Lin terbang, matanya menjadi dingin. Namun, karena token terakhir ada di tanganku, mereka tidak bisa memasuki gua yang sebenarnya tanpa aku. Bahkan jika mereka datang ke Demon Spirit Land, itu akan sia-sia. Bahkan jika mereka belajar dari keserakahan bahwa aku memiliki token, itu akan terlambat. Aku akan sudah pergi ke Al-Heaven Star System. Setelah tingkat kultivasi aku meningkat ke titik di mana aku bisa berada pada posisi yang setara dengan All CR dan perusahaan, maka aku dapat kembali dan menemukan rahasia gua ini. Mata Wang Lin cerah. Namun, sebelum ini, ada beberapa hal yang perlu ditangani. Setelah aku pergi, aku tidak tahu kapan aku bisa kembali. Wang Lin menghela nafas. Formasi pedang 7 bintang secara bertahap kehilangan efeknya. Bayangan muncul di belakang Wang Lin dan penjaga surga menciptakan tornado, meningkatkan kecepatan Wang Lin sekali lagi. Dia semakin dekat dan lebih dekat ke pintu masuk lubang. Kawanan nyamuk besar meraung di luar pintu masuk lubang. Mata ungu yang awalnya tidak bersemangat itu tiba-tiba menyala. Kemudian tiba-tiba bergegas keluar dan menyingkirkan beberapa temannya yang menghalangi. Itu menatap ke dalam lubang dan mengeluarkan semburan tangisan yang tajam. Kebahagiaan dalam tangisannya tak terlukiskan. Tubuh nyamuk bergetar ketika mengepakkan sayapnya dan menyerbu seperti kilat ke dalam lubang tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, meskipun semua nyamuk menangis pada saat yang sama, mereka tidak dapat mencegah nyamuk ini dari mengisi jurang. Sementara Wang Lin terbang, dia segera melihat raungan yang datang dari atas. Dia mendongak dan melihat binatang nyamuk yang belum pernah dilihatnya selama lebih dari 1 dekade. Ketika nyamuk melihat Wang Lin, matanya dipenuhi dengan pekerja. Itu berputar di sekitar Wang Lin, membiarkan tangisan kami seperti anak kecil yang telah jauh dari orang tua mereka untuk waktu yang lama. Ia dengan bersemangat terbang di bawah Wang Lin dan membawa Wang Lin ke atas. Dengan bantuan tornado dari penjaga langit, Wang Lin terbang langsung keluar dari lubang. Pada saat dia keluar, Wang Lin menghela napas lega. Alasan dia bisa pergi, selain menjadi satu dengan kekuatan hisap, sebagian besar disebabkan oleh pembentukan pedang bintang 7 dan penjaga langit. Melemahnya gaya hisap juga memainkan peran besar. Hisap dari Pit tidak dapat diprediksi, terkadang itu kuat dan terkadang lemah. Jika itu selama periode ketika itu kuat, bahkan dengan keuntungan Wang Lin, akan sulit untuk keluar. Setelah terbang keluar sambil berdiri di atas nyamuk, ia segera melihat ribuan nyamuk menatapnya dengan mata merah dan melepaskan aura bermusuhan yang tebal. Wang Lin sedikit mengerutkan kening. Ada lebih sedikit nyamuk dibandingkan saat itu. Pasti ada beberapa perubahan tak terduga selama pertempuran keserakahan dan Yoi menyebabkan jumlah nyamuk berkurang secara drastis. Aku hanya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Wang Lin merenung sedikit sebelum menempatkan tangannya di atas kepala nyamuk dan mengaktifkan indera ilahinya. Berbagai adegan langsung terlintas di benak Wang Lin. Setengah jalan melalui pertempuran Yoi dan keserakahan, seorang kultivator pria dan wanita turun dari pintu keluar negara setan api. Keduanya terlalu kuat. Dengan genggaman sederhana, keserakahan ditangkap. Yoi juga mudah ditangkap, tetapi sepertinya keduanya tidak memiliki niat jahat. Faktanya, saat mereka melihat Yoi, mata lelaki itu menunjukkan melankolis dan nostalgia. Kawanan nyamuk tidak mati, tetapi mayoritas dari mereka ditangkap oleh pasangan ini. Jika bukan karena fakta bahwa nyamuk Wang Lin telah memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah dan menggunakan mantra untuk membuat dirinya terlihat seperti semua nyamuk lainnya, itu mungkin telah ditangkap juga. Ketika Wang perasaan ilahi Lin kembali dari nyamuk, ekspresinya suram. Dia merenung sedikit sebelum menepuk-nepuk kepala nyamuk. Nyamuk itu mengeluarkan raungan dan alih-alih terbang menuju pintu keluar di Fire Demon Country, ia terbang menuju pintu masuk di negara setan air. Sekarang Wang Lin bisa menyatu dengan kekuatan isap, lokasi manapun bisa keluarlah. Sementara mereka terbang, ribuan nyamuk mengikuti. Mereka kadang-kadang akan mengeluarkan teriakan keputusasaan dan keputusasaan seolah-olah mereka berusaha untuk mencegah nyamuk Wang Lin agar tidak pergi. Pada hari ini di Water Demon Country, cahaya ungu keluar ke udara. Itu adalah nyamuk. Wang Lin sedang duduk di belakang nyamuk dengan ekspresi suram. Setelah cahaya ungu muncul, lebih dari 2000 binatang buas bermunculan juga, benar-benar mengelilingi Wang Lin. Tatapan mereka terkunci pada nyamuk ungu, dan tangisan mereka bahkan lebih keras. Mata nyamuk Wang Lin menunjukkan tatapan tegas ketika berulang kali menangis seolah merespons. Kesedihan di mata nyamuk di sekitarnya menjadi semakin kuat. Mereka semua memandang Wang Lin dengan tatapan ganas.
Mata Wang Lin menyala saat dia berdiri dan kilat dari jiwa asalnya menyebar. Pada saat ini, dia tampaknya dikelilingi oleh kilat dan kilat tampak keluar dari matanya saat dia dengan dingin menatap nyamuk. Merasakan suasana hati Wang Lin, nyamuk di bawahnya segera mengeluarkan tangisan tajam. Ini mengeluarkan tekanan kuat yang menyebabkan nyamuk di sekitarnya perlahan-lahan bubar. Wang Lin mengeluarkan sekantong berisi, membuka celah, dan memandangi nyamuk di sekitarnya. Kawanan nyamuk benar-benar diam. Setelah waktu yang lama, salah satu dari mereka segera terbang keluar, berubah menjadi sinar cahaya abu-abu, dan memasuki kantong penahanan. Setelah itu, nyamuk lain mengikuti. Namun, tidak semua nyamuk memilih untuk masuk kantong penampung. Sekitar 2/3 memilih diam. Mereka diam-diam menyaksikan Wang Lin dan raja mereka menghilang di cakrawala. Setelah waktu yang lama, mereka semua mengeluarkan tangisan yang dipenuhi dengan kesedihan. Kemudian tubuh nyamuk runtuh satu persatu. Mereka semua memutuskan untuk menghancurkan hati mereka sendiri dan jatuh di pintu masuk tidak abyss. Di kejauhan, tubuh binatang buas Wang Lin bergetar dan perlahan-lahan berbalik untuk melihat ke arah tidak abyss. Matanya dipenuhi dengan kesedihan juga. Wang Lin menghela nafas dan mengusap kepala nyamuk. Dengan pemahamannya tentang binatang buas, dia sekarang mengerti bahwa kecuali nyamuk adalah seorang anak, itu tidak pernah bisa dijinakkan. Semua yang masuk ke dalam tasnya semuanya masih anak-anak, dan semua yang memutuskan untuk bunuh diri adalah orang dewasa. Di dunia binatang buas, jika mereka ditinggalkan oleh raja mereka, maka mereka bisa hanya mati, kecuali ada raja baru yang muncul. Wang Lin tidak tahan dengan kesedihan nyamuk, jadi dia melompat dari tubuhnya dan memasukkannya ke dalam tas pegang. Hanya dengan membiarkannya bersama beberapa ratus sahabatnya dan kodok guntur dapat perlahan pulih dari kesedihan. Wang Lin melayang di udara saat dia menatap langit biru dan awan putih. Sudah lama sejak dia melihat langit. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menampar tasnya memegang dan kristal muncul di tangannya. Rasa ilahinya memasuki kristal dan segera mulai memancarkan cahaya keemasan. Cahaya mengelilinginya dan segera cahaya menghilang dengan Wang Lin di dalam. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di dalam gua. Melihat batasan yang tersisa, mata Wang Lin menyala dan dia bergumam, lain kali aku kembali, aku akan melanggar semua batasan dan membuka rahasia gua ini. Dia mengambil napas dalam-dalam dan tangannya membentuk segel untuk menutup gua. Kemudian dia menghancurkan array transfer sehingga tidak ada orang lain yang bisa memasuki gua ini. Bahkan leluhur darah pun tidak akan bisa masuk. Setelah melakukan ini, Wang Lin menatap gua dengan penuh arti. Roh gua muncul di pintu masuk, tetapi dia hanya melihat Wang Lin dan tidak berbicara. Wang Lin berbalik dengan kristal di tangannya dan pergi. Wang Lin muncul di luar Soul Refining Tribe di Sky Demon Country. Orang-orang dari suku terkejut sesaat, tetapi kemudian mereka segera mulai berseru dalam sukacita dan membungkuk. Wang Lin tidak mengumpulkan semua fragmen jiwa yang dikumpulkan oleh suku itu, melainkan memanggil 13 dan Ouyang Hua. Setelah meninggalkan beberapa perintah dan metode kultivasi, dia bahkan mengajarkan 13 bagian terakhir dari metode kultivasi klan setan raksasa. Setelah ini, dia meninggalkan suku. Saat dia pergi, 13 berlutut di tanah dan bersujud beberapa kali ke arah Wang Lin. Ouyang Hua melakukan hal yang sama, dan mata mereka dipenuhi dengan kesedihan. Meskipun Wang Lin tidak mengatakan apa-apa, mereka memiliki perasaan bahwa dalam kehidupan ini akan sulit bagi mereka untuk bertemu dengannya lagi. Di kota setan langit di dalam rumah iblis umum, Xi Xiao duduk dalam posisi lotus. Di sampingnya, Chen Tao juga berkultivasi. Kultivasinya telah pulih ke tahap pertengahan ascendan setelah bertahun-tahun penyembuhan dan pengobatan. Dia bahkan sedikit maju. Meskipun masih jauh dari tahap akhir ascendan, dia tidak terlalu jauh. Tak lama setelah itu, Xi Xiao membuka matanya dan matanya menyala. Chen Tao juga membuka matanya dan matanya memiliki tatapan mendalam. Xi Xiao dengan tenang berkata, Chen Tao, besok aku akan pergi ke Kaisar Iblis dan merekomendasikanmu sebagai Jenderal Setan. Maka kamu bisa pergi ke Danau Naga untuk mengolah. Meskipun itu bukan warisan yang sebenarnya, itu akan sangat bermanfaat bagimu. Chen Tao menjawab, besok aku harus memanggilmu, Wakil Panglima. Xi Xiao mengungkapkan senyum bangga dan berkata, posisi ini seharusnya menjadi milikku 100 tahun yang lalu. Mo Lihai hanya mencurinya dari aku melalui metode curang. Jika bukan karena Wang Lin rendahan itu, akan seperti apa Mo Lihai? Chen Tao memandang Xi Xiao dan dengan tenang berkata, Wang Lin adalah saudara magang juniorku. Xi Xiao mengangkat alisnya dan dengan dingin tersenyum. Di mana saudara magang junior kamu selama perang dengan Fire Demon Country? Dia mengambil keuntungan dari semua orang di akhir perang dan mengambil kredit kami. Meskipun dia membantu Lord Ancient Demon, dia mempermalukan kita semua. Selain itu, orang itu telah hilang selama bertahun-tahun sekarang, aku khawatir tulangnya bahkan tidak dapat ditemukan. Kamu mengingatnya sebagai saudara magang junior kamu, tetapi aku khawatir dia tidak lagi mengingat kamu sebagai saudara magang seniornya. Chen Tao merenung dalam hati. Mata Xi Xiao mengungkapkan sebuah sedikit sarkasme dan dia berkata, memanggilnya rendah adalah aku baik. Jika tidak, maka aku akan membunuhnya sendiri dan memberitahu dia bagaimana seorang kultivator harus bertindak. Begitukah?
Suara dingin terdengar dari kekosongan. Mata Chen Tao menyala dan menatap langit. Dia hanya melihat bayangan hitam muncul di langit. Di belakangnya adalah bulan bundar, dan ia tertutup rapat di bawah sinar bulan. Tubuhnya mengeluarkan lengkungan petir. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Kamu Wang Lin. Mata Chen Tao menyipit ketika dia mengenali identitas bayangan itu. Kamu benar-benar berani untuk memutuskan ke rumah aku. Segera pergi dalam 3 napas waktu, atau mati. Tatapan Si Xiao dingin dan matanya berisi niat membunuh. Dalam beberapa tahun terakhir, kultivasinya melonjak. Dia sama dengan kultivator ascendan tahap awal, dan tubuhnya dipenuhi dengan energi spiritual iblis. Wang Lin mendarat di tanah. Dia dengan tenang menatap Si Xiao dan perlahan berkata, aku berjanji pada seseorang di masa lalu untuk mengambil nyawamu. Hari ini aku datang ke sini untuk memenuhi janji itu. Niat membunuh meledak dari mata Si Xiao dan tubuhnya terisi. Dia berubah menjadi bayangan dan langsung menuju Wang Lin. Saat dia bergerak, tangannya membentuk segel dan dia akan menggunakan mantra. Tubuh Wang Lin tidak bergerak, tetapi di bawah sinar bulan, bayangan di belakangnya segera menjadi ganas. Tiba-tiba keluar dari tanah dan dalam sekejap dilewati oleh Si Xiao. Ekspresi Chen Tao sangat berubah. Tepat saat dia akan melangkah keluar, bayangan yang melewati Si Xiao mengungkapkan tatapan ganas. Di bawah tatapan ini, tubuh Chen Tao bergetar, jiwa asalnya menyusut, dan dia benar-benar berhenti. Keringat dingin mengalir dari dahinya. Panggung yin dan yang, mata Chen Tao dipenuhi teror. Bayangan hitam kembali ke Wang Lin dan berubah menjadi bayangan. Si Xiao jatuh dengan mata masih terbuka. Masih ada niat membunuh di matanya, tetapi kehidupannya dan segala sesuatu tentang dirinya sudah hancur. Wang Lin berbalik dan pergi. Di bawah sinar bulan, dia sepertinya menginjak bulan. Pakaiannya berkibar dan rambutnya melayang di udara saat ia terbang semakin jauh. Hati-hati dengan guru. Suara Wang Lin bergema di telinga Chen Tao. Dia menatap langit untuk waktu yang lama dan tidak bisa berkata-kata. Setelah Wang Lin menyelesaikan semua hal yang harus dia selesaikan, dia muncul di luar pintu masuk ke Tide Abyss. Dia berbalik untuk melihat tanah sebelum mengangkat kepalanya untuk menatap langit. Pandangannya sepertinya menembus langit dan terus mendaki hingga akhirnya menembus tanah ini dan mencapai Laut Roh Setan Timur. Di luar gerbang Laut Roh Setan Timur, Olseer, Ling Tianho, leluhur darah, dan 7 atau 8 tetua berdiri di sana. Semua orang sedang menunggu Ling Tianho untuk membuka gerbang ketika Olseer tiba-tiba berseru. Dia melihat gerbang ke Tanah Roh Iblis dan alisnya mulai mengencang. Mereka akan memasuki Tanah Roh Iblis beberapa dekade lebih awal dari yang direncanakan. Ini karena 10 tahun yang lalu, Olseer tiba-tiba merasa sangat cemas. Dia tidak memiliki perasaan ini dalam puluhan ribu tahun. Perasaan ini datang dari Demon Spirit Land. Ini datang dari tanda yang ditinggalkannya pada seorang murid bernama Wang Lin. Pada saat itu, tanda telah dihapus secara paksa. Ini bukan pertama kalinya tanda telah dihapus. Dahulu kala ada seorang murid bernama San Yun yang juga berhasil melakukan hal ini. Orang dengan pikiran gelisah bukan hanya maha melihat. Kegelisahan orang ini datang dari putrinya, Yao Sisue. Seiring berlalunya waktu, hatinya terasa semakin gelisah. Ketika orang-orang berada pada level kultivasinya, kegelisahan semacam ini tidak datang dari ketiadaan. Itulah sebabnya ketika Olseer menyarankan mereka masuk lebih awal, dialah yang pertama kali setuju. Yao Sisue adalah satu-satunya anak perempuan dan satu-satunya keluarga. Untuk anak perempuan ini dia akan mengabaikan semua yang lain. Demikian pula, hati Ling Tianho suram. 9 lampu kehidupan 12 pedang telah padam. Ling Tianho menyembunyikan amarahnya dan bersiap memasuki Tanah Roh Iblis. Dia akan benar-benar mempertanyakan keserakahan tentang apa yang terjadi. 3 dari mereka tidak tahu bahwa hal yang menyebabkan ketiga kultivator kuat menjadi tertekan semua berasal dari satu orang. Telapak tangan Ling Tianho menekan dan membuka pintu gerbang ke setan. Spirit Land. Kemudian dia melambaikan lengan bajunya dan melangkah masuk. Telapak tangan ini mendarat di pintu gerbang ke Tanah Iblis Roh, tetapi yang mengguncang adalah seluruh Tanah Iblis Roh. Pada saat ini, 9 negara di Demon Spirit Land bergetar. Seluruh Demon Spirit Land dipenuhi dengan tangisan, dan langit tidak lagi biru tetapi gelap. Awan bergejolak dan pusaran raksasa terbentuk. Pusaran ini terlalu besar, itu menyebar dan perlahan-lahan diputar. Energi pedang datang dari dalam pusaran dan menyebar di langit. Sebuah aura yang sombong seperti langit muncul. Pada saat yang sama, 7 lampu berwarna pelangi muncul dari pusaran dan turun. Pada saat ini, semua setan kuno keluar dari tanah suci masing-masing dan menatap dengan muram ke pusaran di langit. Alis Bei Lo menegang saat dia menatap langit. Setelah melirik, dia melambaikan lengan bajunya dan menghilang. Beberapa orang berjalan keluar dari pusaran di langit. Ling Tianho berdiri di langit mengenakan jubah hijau. Dia melihat ke bawah ke bumi dan berteriak, "Keserakahan, keluar dan temui orang tua ini." Suaranya menyebar seperti guntur bergemuruh di langit. Tanah segera mulai retak dan menyebar. Dalam sekejap mata, suara Ling Tianho menyebar ke seluruh Tanah Roh Iblis. Anehnya, semua orang tampaknya sudah tahu bahwa keserakahan telah datang ke sini, jadi mereka tidak terkejut.
Dia menarik napas dalam-dalam dan mulai secara diam-diam mengaktifkan mantra. Dia memindai lagi dengan mantra rahasianya dan ekspresinya menjadi lebih suram. Allseer mengangkat tangan kanannya dan mencubit jari-jarinya untuk menghitung. Dari luar, ada roh setan Laut Timur yang mengganggu ramalannya, tapi sekarang dia berada di dalam tanah roh setan, jadi tidak ada lagi yang menghalanginya. Tepat pada saat monster-monster tua ini masuk Demon Spirit Land, Wang Lin melompat ke Tide Abyss. Dia terbang ke arah bawah seperti meteor. Kekuatan isapnya seperti pendorong kuat yang mendorong Wang Lin jauh ke dalam lubang. Ekspresi Ling Tianho suram. Setelah suaranya keluar, dia menyebarkan indera ilahi untuk menyapu daerah itu. Di daerah yang sangat utara, dua indera ilahi lainnya tiba-tiba muncul dan bertabrakan dengannya. Ling Tianho mengeluarkan erangan teredam dan tubuhnya sedikit gemetar, lalu matanya bersinar terang. Pada saat yang sama, awan diam-diam muncul di hadapan mereka. Awan ini tidak solid tetapi hanya ilusi. Seorang pria dan wanita duduk di atas awan. Keduanya adalah pasangan awan surgawi, Wang Wei dan Hu Huan. Wang Wei dengan tenang menatap Ling Tianho dan teman-temannya. Ketika tatapannya mendarat di Allseer, murid-muridnya menyusut dalam jumlah yang tidak terlalu mencolok. Allseer masih memejamkan mata. Dia menghitung bahkan setelah mereka berdua tiba. Wang Wei tersenyum. Rekan kultivator, lama tidak bertemu. Hu Huan juga samar-samar tersenyum tetapi tidak berbicara. Ling Tianho menatap Wang Wei dan dengan dingin berkata, "Rekan kultivator Wang, aku perhatikan bahwa keserakahan bersamamu. Berikan dia padaku, aku punya pertanyaan penting untuk ditanyakan padanya." Wang Wei tersenyum ketika dia berkata kepada kekasihnya, "Lihat, setelah bertahun-tahun, temperamen Sword Saint tidak hanya berkurang, itu juga menjadi lebih buruk." Hu Huan mengungkapkan tatapan lembut dan tersenyum. Dapat dimengerti bahwa Sword Saint khawatir tentang murid-muridnya. Ekspresi Ling Tianho sangat suram. Jika bukan karena fakta bahwa dia takut keduanya, dia pasti sudah menyerang mereka, mengingat kepribadiannya. Wang Wei menampar tasnya dan dua orang segera terbang keluar. Salah satunya adalah Chen Long dan yang lainnya keserakahan. Setelah Chen Long melihat Ling Tianho, matanya dipenuhi dengan sukacita. Dia berlutut dengan air di matanya dan berkata, "Tuan, itu adalah keserakahan, dialah yang melukai semua saudara magang junior aku." Ekspresi keserakahan itu netral tanpa perubahan. Setelah dia muncul, dia hanya berdiri di belakang Wang Wei dan Hu Huan seolah-olah dia adalah seorang budak tua. Ling Tianho tidak menatap Chen Long tetapi menatap Serakah dan dengan murung berkata, "Keserakahan, kamu yakin punya nyali?" Meskipun jantung Great berdetak kencang, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia dengan dingin menatap Chen Long dan berkata, "Anak kecil, apakah orang tua ini secara pribadi membunuh satu orang dari Dalou Sword Sect kamu?" Chen Long dengan kejam menatap Great. Sekarang setelah tuannya ada di sini, dia merasa diberdayakan dan berteriak, "Meskipun kamu tidak secara pribadi membunuh kami, kamu menjebak kami dalam kabut ungu. Kalau bukan karena itu, bagaimana mungkin saudara magang junior aku meninggal?" Keserakahan tertawa dan berkata, "Orang tua ini menjebak kamu semua di dalam kabut untuk mendapatkan token, tetapi apakah aku membahayakan rambut kamu semua? Alih-alih mencari orang yang membunuh saudara magang junior kamu, kamu datang dan menuduh aku." Omong kosong. Chen Long hendak berbicara, tapi tanpa disangka, Ling Tianho melambaikan lengan bajunya dan dengan dingin berkata, "Chen Long, jangan katakan lagi." Ling Tianho memandang Great dengan niat membunuh dan berkata, kata demi kata, "Keserakahan, di mana tokennya?" Keserakahan dengan pahit tersenyum dan berkata, dengan ekspresi pahit, "Kalian semua mungkin tidak percaya padaku, tapi aku bersumpah pada puluhan ribu tahun kultivasi aku bahwa token tidak ada di tangan aku." Ling Tianho menatap Serakah tanpa sepatah kata pun, menunggunya untuk melanjutkan. Pada saat ini, selain Allseer, yang matanya masih tertutup, semua monster tua, termasuk leluhur darah, mengalihkan pandangan tajam mereka pada keserakahan. Kulit kepala keserakahan menjadi mati rasa. Di antara orang-orang yang hadir, selain dari Chen Long, ia memiliki tingkat kultivasi terendah. Pada saat ini, dia sedang menatap oleh semua kultivator yang kuat ini, dan dia merasa pikirannya bergetar. Butuh beberapa saat baginya untuk mendapatkan kembali dirinya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan dengan cepat berkata, "Itu adalah Wang Sekte Nasib Surgawi yang mengambil token. Keponakan Chen Long bisa bersaksi untuk itu. Itu juga dia yang membunuh orang-orang dari Dalou Sword Sect?" Ling Tianho mengerutkan kening dan menatap Chen Long. Chen Long dengan cepat berkata, "Tuan, murid hanya melihat bahwa Wang Lin memiliki token dan terjebak oleh keserakahan. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Namun, dia memang membunuh beberapa saudara magang juniorku." Tepat pada saat ini, Allseer tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah timur. Dia ingin untuk pergi. Tangan Allseer bergerak lebih cepat dan tatapannya sepertinya menembus ke kejauhan. Itu mendarat langsung di pintu masuk Tide Abyss di negara setan air dan menembus hingga ke lubang-lubang. Namun, tatapannya tidak berhenti di situ dan langsung turun ke lubang. Saat Wang Lin turun, dia langsung memperhatikan. Kemudian dia segera menjadi satu dengan kekuatan isap dan bergerak turun lebih cepat. Allseer merasakan tatapannya dipengaruhi oleh gaya isap.
Dia ragu-ragu sebentar sebelum menembus kekuatan isap dan pergi lebih jauh ke bawah. Mantra All-Seer segera menarik perhatian Ling Tianho dan perusahaan. Bahkan Celestial Cloud Couple memiliki kejutan di mata mereka. Monster tua ini semua menyebarkan indera ilahi mereka pada saat ini dan mengikuti visi All-Seer jauh ke dalam Tide Abyss. Ekspresi Wang Lin netral saat ia menampar tasnya memegang dan pembentukan pedang bintang 7 terbang keluar. Formasi itu berputar di sekitar tubuhnya, membuatnya lebih cepat lagi. Wang Lin bergegas langsung ke bagian bawah lubang dan segera dia tiba di tempat pusaran itu. Pada saat ini, Yang Maha melihat dan indera ilahi dari semua monster tua turun. Ling Tianho segera melihat formasi pedang bintang 7. Ini segera membuatnya marah. All-Seer juga melihat Wang Lin tanpa branding Celestial Slaughter. Ini membuat pandangan All-Seer menunjukkan sedikit kedinginan. Wang Lin menginjak pusaran, lalu dia berbalik dan dengan dingin menatap semua orang sebelum perlahan-lahan tenggelam ke dalamnya. Kekuatan kuat keluar dari pusaran dan menyebar. Kekuatan ini terlalu kuat bahkan untuk All-Seer dan akal ilahi perusahaan. Mereka hanya bisa mundur dan menyaksikan Wang Lin sepenuhnya memasuki pusaran. Bukannya mereka tidak ingin menghentikannya, tetapi kekuatan yang datang dari pusaran itu adalah kekuatan yang menghubungkan dua sistem bintang. Kekuatan ini terlalu kuat. Saat sosok Wang Lin memasuki pusaran, perasaan ilahi leluhur darah menatap Wang Lin, dan ekspresinya sangat suram. Beberapa saat yang lalu, dia merasakan aura Yao Sisue pada Wang Lin. Ini mengungkapkan perjuangan dan pemberontakan Yao Sisue, yang membuat leluhur darah menyimpulkan bahwa hilangnya Yao Sisue ada hubungannya dengan Wang Lin. Sangat mungkin Yao Sisue ditangkap oleh Wang Lin. Ekspresinya sangat gelap dan dia berteriak, "Wang Lin, di mana putriku? Ada tidak hanya 3 gua palsu, tapi 4." Sebelum Wang Lin menghilang, dia meninggalkan kalimat ini. Orang lain mungkin tidak mengerti kata-kata Wang Lin, tetapi leluhur darah segera mengerti. Gua palsu keempat adalah rahasia hanya dia dan Yao Sisue yang tahu. Itu adalah sesuatu yang Yao Sisue tidak akan memberitahu orang lain. Ini juga harapan Wang Lin. Meskipun dia akan pergi, dia akan benar-benar mengaduk panci ini. Jika leluhur darah tidak memperhatikan Yao Sisue, itu akan baik-baik saja. Namun, sejak dia tahu, Wang Lin harus membalas serangan. Tujuannya adalah untuk membuatnya agar leluhur darah tidak bisa mengejarnya secara pribadi karena Yao Sisue. Dia percaya bahwa dengan pikiran para monster tua ini, kata-katanya akan membantu mereka membuat banyak asosiasi. Wang Lin menghilang. Area di sekitar pusaran benar-benar sunyi. Semua monster tua ini memiliki ekspresi suram. Mereka awalnya semua memiliki rencana mereka sendiri, dan setelah mendengar kata-kata Wang Lin dan melihat reaksi leluhur darah, mereka semua melihat ke arah leluhur darah. Leluhur darah merasa seperti ada jarum di punggungnya. Dia merenung sebentar dan berkata, memang ada gua palsu keempat, tetapi jelas telah ditempati oleh Wang Lin ini. Dia juga memiliki token, jadi jika dia tidak ditangkap, maka tidak ada kesempatan bagi kita untuk memasuki gua yang sebenarnya. Kami sudah tahu bahwa pusaran ini adalah pintu masuk ke sistem bintang Al-Heaven, tapi kekuatan di dalam pusaran itu terlalu kuat. Wang Lin ini entah bagaimana memperoleh item yang memungkinkannya masuk. Kita semua mencoba masuk tetapi tidak berhasil. Namun, jika kita bergandengan tangan dan hanya mengirim 1 orang, kita harus bisa melakukannya. Ling Tianho bertanya, dengan nada berat, siapa yang pergi, curiga padaku. Pilihan terbaik tidak diragukan lagi keserakahan. Kita masing-masing akan meninggalkan batasan padanya dan kemudian keserakahan ini tidak akan pernah lepas dari telapak tangan kita. Dia hanya bisa dengan patuh menangkap Wang Lin dan membawanya kembali. Juga, tingkat kultivasi grade cukup tinggi untuk berurusan dengan Wang Lin. All-Seer diam-diam menatap pusaran dan matanya mengungkapkan cahaya misterius. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Sistem Star Al-Heaven. Cahaya bintang yang terang menyebar tanpa henti ke segala arah. Sistem bintang Al-Heaven sangat besar dan memiliki banyak planet kultivasi. Selain beberapa orang di dalam aliansi Star System, kebanyakan kultivator tidak mengetahui keberadaan sistem lain. Namun, sistem Star Al-Heaven tidak sama. Hampir semua dari mereka tahu bahwa ada sistem bintang di bawah masing-masing alam angin, hujan, guntur, dan pencahayaan. Ini memiliki hubungan yang mendalam dengan fakta bahwa aliansi kultivasi adalah satu-satunya kekuatan di sistem Star Alliance, dan mereka menyembunyikan banyak hal. Termasuk Wang Lin, hampir setiap kultivator berpikir bahwa aliansi kultivasi adalah satu-satunya kekuatan di bawah bintang-bintang. Sistem bintang Al-Heaven memiliki lebih banyak kebebasan. Namun, beberapa rahasia masih dijaga dengan ketat. Satu perbedaan antara sistem 2 bintang adalah bahwa tidak ada sekte dalam sistem bintang Al-Heaven, hanya ada keluarga kultivasi. Apa yang diperhatikan sistem bintang Al-Heaven adalah garis keturunan. Hanya dengan memiliki garis keturunan yang sama orang akan mengumpulkan dan menciptakan kekuatan mereka sendiri. Beberapa sinar cahaya lewat. Ada total 4 orang, 3 pria dan 1 wanita. Meskipun sulit untuk menentukan usia mereka, penampilan mereka relatif muda. Tidak ada banyak perbedaan antara tingkat kultivasi mereka. Selain wanita itu, yang merupakan seorang kultivator transformasi jiwa tingkat menengah, 3 lainnya semuanya pada tahap awal transformasi jiwa.
Wanita itu tampak seperti dia berusia 20-an. Meskipun dia cantik, ada sedikit kedinginan yang datang darinya. Namun, alih-alih bangga, dia memberikan suasana seperti wanita. Ketiga kultivator laki-laki semuanya sangat tampan. Namun, saat ini ekspresi mereka suram dan mereka terus-menerus melihat ke belakang mereka. Salah satu laki-laki dengan cepat berkata, "Mari kita membuang batu merah brilian. Kalau tidak, serangga kabut gelap ini tidak akan berhenti mengejar kita. Begitu mereka menjebak kita." Wanita itu dengan lembut berkata, serangga kabut gelap masih akan mengejar orang-orang yang mengambil batu merah cemerlang bahkan jika mereka membuangnya. Besar, kabut abu-abu mengejar mereka. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat serangga berukuran jari yang tak terhitung jumlahnya di kabut. Kabut datang dari sesuatu yang dikeluarkan tubuh mereka. Setiap orang dari mereka memiliki kompas bintang di bawah kaki mereka, jadi mereka bergerak cepat. Namun, jika itu bukan untuk wanita itu, yang sesekali akan menyebarkan sejumlah besar kristal untuk memblokir kabut abu-abu, serangga mungkin akan menangkap sejak lama. Meski begitu, wanita itu menjadi semakin lelah, sementara serangga semakin dekat. Akhirnya, kabut tiba-tiba muncul dan mengelilingi mereka berempat. Dari kejauhan, orang hanya bisa melihat kabut raksasa dan bukan 4 orang yang terperangkap di dalamnya. Keempat dari mereka datang dari planet Ranyun. Nama wanita itu adalah Ranyu. 3 nama pria adalah Ran Chen, Ran Feng, dan San Sueshan. Mereka berempat awalnya datang untuk berlatih, tetapi karena peristiwa tertentu, mereka mendapatkan batu merah brilian. Ini membuat mereka dikejar oleh sejumlah besar serangga, dan pada akhirnya, mereka dikepung. Kabut yang diberikan serangga kabut gelap beracun bagi para kultivator. Menyentuhnya saja bisa melukai jiwa asal dan menghentikan semua mantra, jadi itu sangat menakutkan. Mereka berempat terjebak di dalam kabut. Jika bukan karena gelang giok wanita itu, yang mengeluarkan sinar guntur samar, menjaga kabut di teluk, mereka berempat sudah lama ditelan kabut dan memiliki jiwa asal mereka dihancurkan. Sisanya ketiganya menggunakan berbagai mantra dan harta dalam upaya untuk keluar dari kabut. Namun, kabutnya terlalu tebal, dan pada akhirnya mereka masih belum bisa keluar. Seiring berjalannya waktu, energi spiritual celestial di dalam 4 berangsur-angsur menyusut dan tidak ada banyak pil yang tersisa. Ranyu mengerutkan kening dan dengan lembut berkata, serangga kabut gelap paling menakutkan Guntur, dan aku sudah meminta bantuan dari keluarga. Tempat ini agak jauh dari keluarga, tetapi kita harus melawan sampai barang senior pada mantra Guntur datang dan menyelamatkan kita. Konsumsi energi spiritual celestialnya adalah yang tertinggi, sebagian besar diserap oleh gelang. Jika gelang itu tidak ada di sana, mereka akan ditelan oleh serangga dalam sekejap. Satu-satunya laki-laki yang tidak ada dalam keluarga, San Sueshan, tersenyum pahit. Dia melihat serangga yang tak terhitung jumlahnya di kabut dan keputusasaan muncul di hatinya. Kita hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena serakah. Jika kita tidak menghilangkan Brilliant Redstone, kita tidak akan berada dalam krisis saat ini. Pada saat ini, seberkas cahaya perak terbang oleh kabut. Sinar cahaya perak ini tampak seperti naga, dan ada seorang pria muda duduk di atasnya. Dia mengenakan jubah putih salju dengan rambut diikat ke belakang. Meskipun penampilannya biasa-biasa saja, kulitnya berkilau dan matanya bangga. Lightning sesekali akan melintas di matanya, membuatnya terlihat lebih garang. Dia adalah Wang Lin. Setelah Wang Lin memasuki pusaran, seolah-olah dia telah memasuki transfer himpunan. Ketika dia keluar, dia berada di antara bintang-bintang. Ada nebula terang di sekitarnya, tetapi tidak ada satu orang pun. Ini adalah sistem bintang asing bagi Wang Lin, bukan rumahnya, sistem Star Alliance. Ini adalah sistem bintang Alhaven di bawah Thunder Celestial Realm. Setelah merenung sebentar, Wang Lin mengeluarkan kompas bintang. Kemudian, dengan sedikit kebingungan, dia mulai menjelajahi sistem bintang. Kabut kelabu di kejauhan menarik perhatian Wang Lin. Cahaya perak menyala di bawahnya dan dia tiba di sebelah kabut. Petir melintas di matanya, memungkinkan dia untuk segera melihat apa yang aneh tentang kabut dan melihat 4 orang yang terperangkap di dalam sesuatu. Mereka semua menghindari tatapannya, yang menciptakan celah. 4 orang yang terperangkap di dalam segera terkejut. Mata Ranyu bersinar dan dia diam-diam terkejut. Tatapan belaka sudah cukup untuk memaksa serangga kabut gelap kembali. Mantra semacam ini benar-benar mengejutkan pikirannya. Matanya yang indah bergerak dan melihat Wang Lin pada cahaya perak di luar kabut. Keputusasaan di mata San Sueshan segera menghilang. Dia segera menggenggam tangannya dan berteriak, "Senior, junior dari keluarga San di planet Ranyun. Aku berharap senior dapat membantu kami, junior pasti akan berterima kasih kepada senior." Ran Chen dan Ran Feng keduanya dengan cepat menggenggam tangan mereka. Mereka dengan tulus dan penuh hormat meminta untuk diselamatkan. Ranyu menatap pemuda itu pada cahaya perak dan alisnya mengendur. Dia menggenggam tangannya dan dengan lembut berkata, "Senior, junior dari keluarga Ran di planet Ranyun. Kami terjebak oleh serangga kabut gelap ini. Jika senior menyelamatkan kita, keluarga Ran pasti akan menghargai senior." Ekspresi Wang Lin tenang saat tatapannya menyapu mereka berempat. Dia menarik pandangannya dan kabut segera bergejolak, menelan celah.
Seruan datang dari dalam kabut. Ekspresi orang-orang di dalam segera menjadi jelek. Sun Sueshan dengan cepat berteriak, "Senior, kami memiliki batu merah brilian. Jika senior menyelamatkan kita, maka kita akan memberikan batu ini kepada senior sebagai ucapan terima kasih terlebih dahulu." Wang Lin tidak tahu apa batu merah brilian itu, jadi dia tidak tergoda. Dia melihat kabut dan mulai merenung. Dia terlalu terbiasa dengan sistem bintang Al-Heaven, jadi dia harus mendapatkan informasi sesegera mungkin sehingga dia bisa pergi ke keluarga siang yang dibicarakan wanita di dalam gulungan itu. Keempat orang yang terjebak di dalam kabut tidak bisa melihat di luar. Pada saat ini, selain dari Ranyu, 3 lainnya dipenuhi dengan ketegangan dan kecemasan. Alis Ranyu mulai berkerut. Tidak banyak pil yang tersisa di tasnya, dan jika ini terus berlanjut, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia mengepalkan giginya dan berkata, "Senior, aku..." Sebelum dia selesai berbicara, suara Wang Lin memasuki kabut. "Di mana planet Ranyu?" Keempatnya terkejut. Sun Sueshan dengan cepat berkata, "Ini sekitar 7 hari perjalanan dari sini ke utara. Jika senior ingin pergi, junior dapat memimpin cara untuk membayar senior karena menyelamatkan kita." Mata Wang Lin menyala. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke kosongan. Tiba-tiba, sinar petir keluar dari jiwa asalnya dan dia menjentikannya dengan tangan kanannya. Ketika kabut menyebar karena pandangannya, Wang Lin menduga bahwa serangga ini takut pada mantra guntur. Pada saat ini, sambaran petir keluar dari ujung jarinya. Itu terbang melalui ruang dengan gemuruh-gemuruh seperti itu adalah naga guntur. Itu mengeluarkan tekanan kuat saat tiba-tiba masuk ke dalam kabut. Serangga kabut gelap segera mulai menjerit dan mundur. Sejumlah besar kabut datang dari serangga dan menerkam halilintar. Jika itu adalah mantra guntur yang normal, itu akan melemah saat menghadapi kabut. Bagaimanapun, meskipun serangga kabut gelap lemah untuk guntur, racun di tubuh mereka masih sangat kuat. Namun, guntur ini bukan guntur yang terbentuk dari mantra biasa tapi guntur surgawi yang nyata. Itu adalah kemampuan yang diperoleh Wang Lin ketika jiwa asalnya dikombinasikan dengan naga guntur kuno. Naga guntur meraung dan kemudian sejumlah besar kabut menghilang. Petir bergerak melalui kabut, menyebabkan sejumlah besar serangga kabut gelap mundur. Mereka jelas bisa merasakan tekanan dari guntur. Mereka sudah takut akan guntur, dan guntur surgawi seperti musuh alami mereka, jadi mereka dengan cepat mundur. Dalam sekejap mata, saat guntur menghilang, semua serangga kabut gelap terbang jauh. Mereka berempat langsung terbang dan tiba di sebelah Wang Lin. Tanpa kecuali, mereka berempat merasa seperti baru saja lolos dari rahang kematian, tetapi apa yang mereka rasakan bahkan lebih mengejutkan adalah tatapan Sun Sueshan terhadap Wang Lin dipenuhi dengan kejutan. Sebagai seseorang dari Al-Heaven Star System, dia tidak terbiasa dengan mantra guntur. Meskipun dia tidak bisa menggunakan dirinya sendiri, Al-Heaven Star System terhubung ke Thunder Celestial Realm. Di sini, mantra guntur adalah yang paling kuat. Kejutannya datang dari kekuatan yang datang dari sinar guntur. Dia tidak tahu mantra macam apa yang bisa menyebabkan sinar ilusi guntur mengandung jejak guntur nyata. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh para tetua dan leluhur keluarga. Ranyu dan 2 pria lainnya juga terkejut. Terutama, Ranyu yang menghirup udara dingin. Matanya tiba-tiba bersinar ketika dia melihat Wang Lin. Bagaimanapun, dia telah mencapai tahap pertengahan transformasi jiwa, sehingga posisinya dalam keluarga lebih tinggi daripada 3 lainnya, yang berarti dia tahu hal-hal yang lebih rahasia. Pikirannya terkejut ketika dia mengingat semua yang telah terjadi. Dia mengambil napas dalam-dalam dan dengan hormat berkata, "Junior adalah bagian dari generasi ke-9 keluarga Ran. Apakah senior utusan guntur surgawi?" Setelah mengatakan itu, ekspresi Sun Sueshan berubah. Dia berpikir pada dirinya sendiri, memang, dia harus menjadi Thunder Celestial Messenger. Namun, mengapa Thunder Celestial Messenger ingin pergi ke planet Ranyun?